Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa dan para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita menceritakan kisah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dan kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat bingung para sahabat. Para sahabat mereka kebingungan. Wa tasarraba al-khabaru baina sahabati hilal lahadhat. Maka mulailah tersebar berita wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat. Hilal lahadhat, dalam sekejap. Berita kematian beliau tersebar dengan cepat. Fa azlamat alaihimud dunya. Maka mereka pun merasa dunia ini telah gelap. Dunia ini telah gelap. Wakadu yafkuduna wa'yahum. Hampir-hampir hilang kesadaran mereka. Mereka seolah-olah tidak percaya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah tiada. Falam yakun yawm ahsan wala adwa min yawmil dakhala fihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Tidak ada hari yang paling indah dan paling bercahaya dibandingkan hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Madinah. Walam yakun yawm azlam wala akbah min yawm mata fihi. Dan tidak ada hari yang paling gelap dan yang paling buruk dibandingkan hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana lahum dojiju kadojijil hijaj minal buka. Mereka ribut, ya, sedang berdebat karena sedih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qama fil masjid. Dia berdiri di masjid. Dia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamut." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum meninggal, atau beliau tidak meninggal. Walam yamut hatta yafnallahu al-munafikin. Beliau tidak akan meninggal hingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang munafik. Wa akhadha yatawa'ad bil qat'i wal qat'i man yaqul innahu mata. Dan Umar mengancam, ya, akan memotong, ya, tangan-tangan atau kaki-kaki serta membunuh siapa saja yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini sikap Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu. Was-sahabatu haulahu fil masjid hairun mundahisun. Sementara sahabat-sahabat yang lain yang ada di sekitarnya, was-sahabatu haulahu fil masjid, sahabat-sahabat yang lain yang ada di sekitar Umar, mereka ada di masjid hairun mundahisun. Mereka bingung dan tercengang. Para jamaah rahimakumullah, ya, kita ketahui bahwasanya keimanan para sahabat ini keimanan yang luar biasa. Orang-orang yang mempunyai keimanan yang sangat kuat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, orang yang terbaik setelah Abu Bakar. Orang yang punya keimanan yang luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab diriwayatkan beliau punya karomah. Setan takut dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar lewat di suatu jalan, kemudian di ujungnya ada setan, setan tidak akan berani melewati jalan tersebut. Artinya orang yang imannya sangat kuat, imannya sangat luar biasa. Akan tetapi, ya, mereka goncang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Karena memang musibah yang paling besar, musibah yang paling berat adalah musibah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada musibah yang paling besar dibandingkan musibah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang yang imannya luar biasa saja mereka goncang. Mereka seolah-olah tidak percaya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu qad kharaja ila maskanihi bis-sanah hina ra'a al-khiffah fi maradihi sallallahu alaihi wasallam subahan. Sekarang kita lihat bagaimana sikap Abu Bakar. Sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelumnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau, ya, telah kembali ke tempat tinggalnya di daerah Sanah. Hina ra'a al-khiffah fi maradihi sallallahu alaihi wasallam subahan. Tatkala beliau melihat, ya, keringanan sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh. Ya, pada pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan. Jadi hari Senin subuh, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami para sahabat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kain tirai kamar Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah melihat, ya, para sahabat sedang sholat. Kemudian beliau tabassama yadhak, beliau tersenyum tertawa. Beliau senang melihat, ya, sahabat-sahabatnya mengerjakan sholat. Dan Abu Bakar tahu bahwasanya Rasulullah melihat mereka. Maka dia pun hendak mundur ke belakang untuk mencapai shaf, karena dia mengira bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar mengimami mereka. Sementara kaum muslimin yang lain tergoda dalam sholat mereka, mereka hampir membatalkan sholat mereka karena senang dengan kemunculan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa asyara ilaihim biyadihi an atimmu sholatakum. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada mereka untuk menyempurnakan sholat mereka. Setelah itu beliau masuk ke dalam kamar dan menutup kain tirai. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengira Rasulullah sudah mau sembuh, makanya dia kembali ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya. Falamma tufiya sallallahu alaihi wasallam akbala Abu Bakrin ala dabbatihi hatta nazala.
Nah, ketika berita kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya, maka dia pun segera segera pergi dengan kendaraannya ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fadakhala al-masjid, dia pun masuk masjid. Falam yukallim an-nas hatta dakhala ala Aisyah. Dia tidak bicara kepada siapapun hingga dia menemui Aisyah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah, dan kemarin juga sudah kita ceritakan beliau meninggal meninggal di dada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keadaan bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Faqasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa musja bi burdi habarah. Abu Bakar pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang ditutupi dengan kain yang lebar. Fakashafa wajhahu faqabbalahu wa baka. Kemudian Abu Bakar membuka kain yang menutupi wajah Rasul, faqabbalahu wa baka. Abu Bakar menciumnya dan menangis. Abu Bakar menangis. Summa qala bi abi anta wa ummi la yajma'ullahu 'alaika mautatain. Lalu Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan dua kematian padamu. Ammal mautatallati kutibat alaika faqad mittaha. Adapun kematian yang telah ditetapkan bagimu, maka sungguh engkau telah mengalaminya. Artinya engkau ya benar-benar telah meninggal. Summa kharaja faqala ijlis ya Umar fa aba ayajlis. Setelah itu Abu Bakar keluar, dia berkata kepada Umar, duduklah wahai Umar. Namun Umar tidak mau duduk. Umar tidak mau duduk. Akhirnya Abu Bakar meninggalkan Umar, wajah ila mimbar wa qama bi jambihi. Dia pergi ke mimbar, berdiri di sebelah mimbar. Wa tarakan nas Umar wa aqbalu ilaihi. Maka orang-orang meninggalkan Umar, mereka pergi menuju Abu Bakar. Mereka mau dengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Fatashahhada wa qala amma ba'du man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Abu Bakar ya bersyahadat ya. Kemudian dia berkata, amma ba'du, barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah tiada. Wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Namun barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Para jamaah rahimakumullah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau adalah hamba Allah, hambanya Allah. Tidak boleh disembah. Nabi tidak boleh disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihinakan. Jadi ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ghulu, tidak berlebihan, ya, dan juga tidak
merendahkan, tidak meremehkan. Beliau hamba Allah, nggak boleh disembah. Sesoleh apapun, ya, seorang hamba tidak boleh jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Walau nabiyan mursalan au malakan muqarraban. Walaupun seorang nabi yang diutus atau malaikat yang didekatkan, tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Siapa yang menyembah makhluk, menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan sesuatu yang mati tidak layak untuk disembah. Sesuatu yang mati tidak layak untuk disembah. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Allah layak untuk disembah karena Allah maha hidup. Allah tidak akan mati. Kehidupan Allah sempurna. Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati, tidak akan punah. Dalam ayat kursi, ya, kita sering membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Apa buktinya? Al-Hayyu Al-Qayyum. Maha hidup lagi maha mengurus makhluknya. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, dan sungguh telah berlalu rasul-rasul yang lain sebelumnya. Beliau hanya seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya mereka mati, mereka meninggal. Muhammad pun juga akan mati. Afa imata aw qutilan qalabatum ala aqabikum, apakah jika dia mati atau terbunuh kalian berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang murtad, fala yadurrallaha syai'a, maka sekali-kali dia tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali tidak rugi. Kalau ada seseorang yang murtad, Allah sama sekali tidak rugi. Wa sayajzillahu syakirin, dan kelak Allah akan membalas, ya, orang-orang yang bersyukur. Di surat Al-Imran ayat 44. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Fa wallahi laka anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzal hadhil ayah hatta talaha Abu Bakrin." Demi Allah, seakan-akan manusia, ya, tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini. Jadi ayat ini sudah ada. Seakan-akan manusia tidak tahu bahwasanya Allah telah menurunkan ayat ini hatta talaha Abu Bakar, hingga dibacakan oleh Abu Bakar. Ini ayat ini menjelaskan tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afa immata, apakah jika dia mati? Beliau mengalami yang namanya mati. Au qutila, atau terbunuh, kemudian kalian murtad, berpaling ke belakang. Fatalaqaha minhu an-nas fama asma'u basaron minan nas illa yatluha. Kata Ibnu Abbas, lalu orang-orang pun menerima ayat ini darinya, maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka kecuali membacanya. Mereka membaca ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya mengingkari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Umar berkata, "Fa wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa araftu annahu al-haq." Demi Allah, begitu aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat ini, fa araftu annahu al-haq, maka aku baru sadar bahwasanya itulah kebenaran. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah tiada. Fa akhirtu hatta ma takilani rijlaya. Aku pun bingung hingga kedua kakiku tidak mampu menyanggaku. Wa hatta hawaitu ilal ar, dan aku pun jatuh ke tanah. Umar tidak kuasa untuk berdiri. Dia pun jatuh ke tanah. Wa araftu annahu qad mata, dan aku baru sadar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Para jamaah rahimakumullah, ya, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang imannya luar biasa, tapi dia tidak kuat ya menghadapi ujian kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat secara umum tidak kuat menghadapi ujian ini. Satu-satunya sahabat yang bisa menghadapi ujian ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masyaallah, Abu Bakar ini orang yang imannya sangat kuat. Orang terbaik dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kemudian dia sadarkan para sahabat. Dia sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Jadi perjalanan masih panjang. Apakah dengan wafatnya Rasulullah kemudian kita berhenti berjuang? Tidak. Terus kita berjuang. Kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan misi beliau. Dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti perjuangan sudah berakhir. Perjuangan terus kita lakukan sampai kita meninggal. Wa kana aham qadiyatin ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa ikhtiyar amir yakumu maqamahu sallallahu alaihi wasallam fi idarati syu'unil ibad wal bilad. Di antara perkara penting ya yang harus dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka adalah memilih pemimpin yang menggantikan beliau untuk mengurus urusan-urusan rakyat dan negara. Ini perkara yang sangat penting. Tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Rasulullah meninggal, harus ada yang menggantikannya. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yara annahu ahaqqu bil khilafah li qarabatihi minhu sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib ia merasa bahwa dialah yang berhak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ya hubungan kekerabatan ia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'a huwa wa Zubair wa rijal min Bani Hashim fi baiti Fatimah radhiyallahu anha. Maka Ali pun berkumpul ya dengan beberapa orang sahabat. Ali berkumpul dengan Zubair dan beberapa orang dari Bani Hashim di rumah Fatimah. Dan orang-orang Ansar juga berkumpul. Mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Liyakhtaru amiran minhum. Mereka ingin milih pemimpin mereka. Wajtama'a al-muhajirun ila Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu. Sementara orang-orang muhajir mereka berkumpul bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi ada 3 kelompok ya. Ada kelompok Ali, kemudian ada kelompok orang-orang Ansar,
dan ada kelompok orang-orang muhajir. Wa dhahaba Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa ma'ahuma Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wal muhajirun ila Sakifah Bani Sa'idah. Maka Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah dan orang-orang muhajir mereka pergi ke Sakifah Bani Sa'idah. Mereka ingin berbicara dengan orang-orang Ansar. Fajara bainahum wa bainal ansar niqashun wa hiwar. Dzakara fihi al-ansar fadlahum wastihqaqahum. Maka terjadi ya sedikit perdebatan dan dialog di antara mereka, di mana orang-orang Ansar menyampaikan ya keutamaan mereka dan kelayakan mereka untuk menjadi pemimpin. Faqala Abu Bakrin, innama zakartum min khair fa antum ahluhu. Apa yang kalian sampaikan, kalian berhak menerimanya. Artinya apa yang kalian sampaikan semua benar. Kita tidak ragukan lagi tentang jasa-jasa orang-orang Ansar terhadap Rasulullah dan orang-orang Muhajir. Orang-orang Ansar lah yang telah menyediakan tempat mereka, kemudian membantu orang-orang Muhajir. Abu Bakar tidak mengingkari kebaikan mereka. Apa yang kalian sebutkan dari kebaikan, fa antum ahlu. Ya, memang seperti itu. Wa ma ta'riful Arab hadzal amr illa li hadzal hayy min Quraisy. Ai la yanqaduna li hukmi ahadin ghair Quraisy. Hum awsatul Arab nasaban wa daron. Namun orang-orang Arab, kata Abu Bakar, namun orang-orang Arab tidak mengenal perkara ini kecuali untuk komunitas Quraisy. Maksudnya orang-orang Arab mereka tidak mau tunduk kepada seorang pun kecuali kepada orang Quraisy. Mereka adalah orang Arab yang paling mulia nasab dan negerinya. Orang Quraisy ini adalah orang Arab yang paling mulia nasab dan negerinya. Artinya kalau seandainya diangkat pemimpin dari kalangan Ansar, maka dikhawatirkan nanti ada yang tidak mau taat, tidak mau tunduk. Khususnya orang-orang Quraisy. Jadi dikhawatirkan nanti akan ada perselisihan atau mungkin perpecahan. Di pemimpin harus dari Quraisy. Pemimpin harus dari Quraisy ya, untuk menyatukan kaum muslimin. Summa akhadha bi yadi Umar wa bi yadi Abi Ubaidah. Wa qala qad raditu lakum ahada hadzaini rajulain. Kemudian Abu Bakar memegang tangan Umar dan tangan Abu Ubaidah sambil berkata, saya ridho untuk kalian salah seorang dari dua orang ini. Entah Umar atau Abu Ubaidah, keduanya layak menjadi pemimpin. Silahkan kalian pilih. Para pendengar rahimakumullah, Abu Bakar ini Masya Allah ya, bukan orang yang rakus terhadap jabatan, bukan orang yang rakus terhadap kepemimpinan, kekuasaan. Ya, kalau seandainya dia rakus terhadap kekuasaan, kepemimpinan, tentu dia akan mengatakan, pilihlah saya, angkatlah saya jadi pemimpin kalian. Tapi Abu Bakar tidak mengatakan itu. Dia mengatakan, ya ini Umar dan Abu Ubaidah, silahkan kalian pilih salah satunya sebagai pemimpin. Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang sangat luar biasa dan orang yang sangat istimewa. Wa qala rajulun minal ansar, minna amir wa minkum amir. Ya, ada salah seorang Ansar berkata, dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin. Jadi ada dua orang pemimpin. Ada pemimpin orang-orang Ansar dan ada pemimpin orang-orang Muhajir. Minna amir wa minkum amir.
fakasura al-laghatu wal aswad. Maka suasana semakin gaduh dan ricuh. Wa khashaw al-ikhtilaf, dan mereka khawatir ya terjadi perselisihan. Akhirnya Umar berkata kepada Abu Bakar, "Ubsut yadaka." Bentangkanlah tanganmu. Akhirnya Abu Bakar membentangkan tangannya, fabaya'ahu huwa wal muhajirun wal ansar. Kemudian Umar membaiat Abu Bakar, lalu diikuti oleh orang-orang muhajir dan orang-orang ansar. Akhirnya mereka sepakat ya memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah ya diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, setelah dipilih ya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus mereka lakukan adalah mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Selasa, ghassalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memandikan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah meninggal hari Senin, jasadnya baru dimandikan ya besoknya hari Selasa. Mereka mandikan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melepas pakaiannya. Ya biasanya kalau yang lain itu kan kalau dimandikan dilepas pakaiannya. Adapun Rasulullah mereka tidak lepas pakaiannya. Adapun orang-orang yang memandikan Rasulullah, mereka adalah Abbas, Ali, Fadl, Abbas, Ali, Fadl, dan Kusum Ibna al-Abbas. Jadi Fadl dan Kusum ini adalah dua putra Abbas. Kemudian Syakran, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Usamah bin Zaid, serta Aus bin Khawli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih ada 7 orang yang memandikan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas dan kedua putranya bertugas untuk membalikan jasad Rasulullah. Usamah dan Syakran bertugas untuk menyiramkan air ke jasad Rasulullah. Sementara Ali yughassiluhu, Ali yang memandikannya, dan Aus ya menyandarkan Rasulullah ke dadanya. Waqad ghassaluhu salasa ghassalat bima'in wasidrin. Mereka memandikan Rasulullah sebanyak 3 kali dengan air dicampur daun bidara. Adapun air yang digunakan untuk memandikan jasad Rasulullah itu diambil dari sumur milik Sa'ad bin Khaisamah. Sumur milik Sa'ad bin Khaisamah yang ada di Kuba. Yuqalu laha al-Gharas. Sumur itu bernama Al-Gharas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrab minha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering minum darinya. Kemudian setelah dimandikan, wa kufina fi salasah aswab baydin suhuliyah min kursuf, ya. Rasulullah dikafani dengan 3 helai kain putih yang dipintal dari kapas yang terbuat dari katun, tanpa baju dan sorban. Laisa fiha qamis wala imamah. Tanpa baju dan sorban. Kain tersebut dipakaikan satu persatu secara berlapis. Wa hafaru Abu Talha qabrahu fil maudi allazi tuwfiya fihi. Yang bertugas menggali kubur adalah Abu Talha. Abu Talha menggali kubur Nabi di tempat beliau wafat. Ini kekhususan para nabi, mereka dikuburkan di tempat mereka wafat, di tempat mereka meninggal. Kemudian juga Abu Talha
ya, membuat liang lahatnya. Summa wudi'a sariruhu ala syafir al-qabr. Setelah selesai digali dan dibuat liang lahat, ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan di tepi kubur. Belum dikuburkan ya, ranjangnya mulai didekatkan di dekat kubur. Wa dakhalan nasu arsalan. Orang-orang pun ya, mereka masuk secara bergantian ya, 10 orang. Yusalluna alaihi afzazan, mereka mensolati Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri. Tidak ada yang la ya ummuhum ahadun. Tidak ada seorang pun yang mengimami mereka. Ya, mereka sholat sendiri-sendiri. Dan yang pertama kali mensolati beliau adalah keluarganya. Kemudian orang-orang muhajir, kemudian orang-orang ansar, kemudian anak-anak dan para wanita, atau para wanita, kemudian anak-anak. Dan hal itu berlangsung pada hari Selasa dan terus berlalu hingga tiba malam Rabu. Hingga tiba malam Rabu, kemudian mereka ya menurunkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kuburnya dan mereka menguburkannya fi awakhiril lail, di akhir-akhir malam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan malam Rabu. Beliau meninggal hari Senin, kemudian hari Selasa ya baru jasad beliau diurus ya, dimandikan, dikafani ya, disolati, kemudian malam Rabu baru ya dikuburkan. Sallallahu alaihi wasallam, dan kuburan beliau ada di Madinah ya. Kalau kita haji atau umrah ya, kita datang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi ya, ketika kita datang ke Masjid Nabawi kita bisa singgah ya mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini barangkali yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.